البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Adapun yang sahih tentunya terkait dengan apa, cicak yang ikut meniup api agar apinya semakin membesar untuk membakar Ibrahim. Makanya Nabi memerintahkan untuk apa, membunuh cicak. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sampai mana kita? Bab 33 ya. Al-babus salisu wassalasun, babul ma'il ladzi yughsalu bihi sya'arul insan. Bab yang membahas tentang air yang dipakai untuk mencuci rambut orang. Dijelaskan oleh Al-Muhallab rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari. Imam Bukhari menjadikan bab ini sebagai bantahan terhadap mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ini ada beberapa pandangan apakah ini mazhab qadim ataukah jadid, tapi itu termasuk mazhab yang sangat populer di masa itu. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya air yang digunakan untuk mencuci rambut orang dia mustakmal dan bahkan menjadi yatanajas, boleh sampai najis, maka tak boleh dipakai lagi. Makanya Imam Bukhari menggunakan bab ini untuk membantah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena buktinya adalah nanti itu para salaf, para tabi'in, mereka memelihara, menjaga rambut Nabi. Dan juga pendapat-pendapat yang terkait dengan bolehnya rambut itu, air yang digunakan untuk mencuci rambut boleh dipakai lagi. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya yang benar, mazhab yang benar adalah bahwasanya air yang digunakan untuk mencuci rambut atau yaitu tadi mewudukkan rambut, tetap airnya itu thahirun mutahhir, suci dan menyucikan. Buktinya ini yaitu rambut yang dicari berkahnya dari rambut Nabi itu mereka pakai untuk minum. Kalau dia najis, airnya jadi ternajis, ini saya tak boleh untuk diminum, tak boleh dipakai untuk berwudu dan seterusnya. Lalu sebagian ulama Khurasaniyun dan lain-lain mengatakan ini khusus untuk rambut Nabi karena Nabi itu mulia, rambut beliau juga mulia, makanya hukumnya khusus. Tapi ini dibantah oleh Imam Ibnu Mundzir dan para a'imah yang lain. Mereka mengatakan bahwasanya dakwal khususiyah ini perlu dalil, sementara hukum asalnya adalah tidak ada khususiyah. Jadi sebagaimana rambut Nabi itu tidak menajiskan air, demikian pula rambut keumuman manusia itu tidak menajiskan air. Karena apa? Seandainya sifatnya adalah khusus, apa yang ada pada Nabi itu adalah suci, yaitu suci dalam artian tidak menajiskan, berarti seperti itu pula kita wajib mengatakan maninya Nabi juga demikian. Tapi kenapa Aisyah mencuci, mengerik dengan kuku beliau air mani Nabi yang di baju sampai diusahakan dibersihkan lalu dipakai untuk sholat setelah sudah diusahakan. Demikian pula air mungkin seluar atau bukan mungkin jubah atau kain pelikat yang terkena kencing atau apa. Kenapa Nabi mensyariatkan untuk dicuci? Bahkan ma'ruf Aisyah mencuci pakaiannya Nabi, terkadang Nabi yang mencuci sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Nabi dalam masalah seperti ini, masalah itu tadi, hukumnya sama dengan apa yang ada pada manusia yang lain. Maka rambut juga seperti itu, bahwasanya sebagaimana rambut Nabi itu tetap suci, berarti juga rambut keumuman manusia juga tetap suci. Sebagaimana hukum mani Nabi sama dengan mani yang lain, yaitu yang wajib dicuci, maka memang dicuci. Kalau dengan alasan bahwasanya semua yang ada pada Nabi itu layak dimuliakan, berarti tak layak untuk kemudian mani Nabi dibuang oleh Aisyah, dibersihkan. Demikian pula Nabi sampai perlu mencuci bajunya, Aisyah juga mencuci baju Nabi, tak perlu karena semua yang di Nabi masih suci. Kalau sudut pandangnya adalah khususiyah. Dan inilah yang dirajihkan oleh Imam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kalangan Syafi'iyah
Demikian pula sebelum beliau Imam Al-Baghawi, Husain bin Mas'ud Al-Farraq Al-Baghawi, beliau juga merojihkan bahwasanya yang benar rambut Nabi sama dengan rambut yang lain dari sisi tidak menajiskan air setelah dipakai, tidak menyebabkan airnya menjadi tidak boleh menyucikan lagi dengan istilah air mustakmal. Baik. Sekarang beliau mendatangkan, Imam Bukhari mendatangkan beberapa asar. Ini yang agak panjang membahasnya itu. Sebelum kita sampai ke hadis musnad, kita melewati sekian asar. Dan ini memang perlu penelitian. Kalau sebagian masyayikh karena mengajar memang bukan betul-betul istilahnya untuk membuat buku, memang biasanya sekedar membacakan syarah dan melewati. Tapi kalau kita ingin teliti sebagaimana sebagian muhaddisin meneliti, itu lebih baik insya Allah. Baik, di sini Imam Bukhari mengatakan wa kana atau la yara bihi ba'sa ayyutakhadha minhal khuyutu wal hibal. Dahulu kala atau bin Abi Robah dari kalangan kibarut tabi'in tidak memandang mengapa, yaitu memandang bahwasanya ini tidak mengapa untuk dari rambut manusia itu dibuat benang, dibuat tali. Mungkin diikat, istilahnya itu ditojang atau dipintal-pintal kemudian dibuat menjadi tali. Ini tidak mengapa. Dan asar ini diriwayatkan oleh Al-Faqihi di dalam Akhbaru Makkah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan ini menunjukkan madhab dari termasuk murid terbesarnya Ibnu Abbas, bahwasanya air itu bukan air, yaitu rambut manusia yang sudah terlepas dari pemiliknya itu tidak menjadi maitah yang najis. Baik. Dan itulah yang benar. Dan ini juga yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Munzir, yaitu apa yang membezakan antara rambut dengan tangan atau kaki. Karena para ulama bersepakat ma'ubina minal hayyi fahuwa mayyit atau maitah. Ini kaidah yang boleh dikatakan ijma, sebagian mengatakan ijma, yaitu ulama bersepakat suatu anggota badan yang dipisah dari makhluk yang hidup dia dikatakan bangkai. Misalkan Misalkan ada eksiden lalu naudzubillah ada jari putus atau tangan putus, maka dia dikatakan bangkai. Demikian pula kaki misalkan. Tetapi pendapat yang rajih tentang rambut manusia yang sudah dipotong atau dipisahkan dari pemiliknya itu tetap suci. Dan itulah yang rajih dengan dalil yang banyak. Baik, apa bezanya rambut manusia dengan tangan manusia atau kaki manusia? Ini betul-betul fikih, pembahasan fikih. Kata Ibnu Munzir, bezanya adalah bahwasanya kalau tangan dan kaki selama ini dia dialiri oleh kehidupan, ada darah dan ada nyawa, istilahnya nyawa juga masuk ke situ. Makanya dia boleh gerak-gerak lah, boleh ini, boleh itu. Sementara untuk rambut, dia tidak dialiri, tidak tidak dialiri oleh kehidupan, tidak berlaku padanya istilah kehidupan, tidak ada darah di situ. Makanya sama saja dia masih menempel di badan manusia ataukah sudah terpisah, dia itu tetap suci. Sebagaimana bulu kambing, bulu domba atau bulu burung misalkan. Sama saja dia masih menempel di burung itu atau sudah terpisah lalu dibuat jadi mantel, dibuat jadi mungkin penghangat, baju-baju penghangat, tetap dia itu suci karena dia tidak mengandungi darah bulu-bulu tadi. Beda dengan sesuatu yang selama ini dialiri oleh darah kemudian terpisah. Kita tahu bahwasanya darah itulah yang secara umum kata para fuqaha menyebabkan sesuatu bangkai itu jadi najis karena adanya darah. Buktinya setelah disamak, setelah dihilangkan cecairnya, dia jadi suci, boleh digunakan untuk ini itu. Menunjukkan intinya ada pada apakah dia punya darah ataukah tidak. Makanya ini pula nanti dalam fikih yang sangat mendalam, ini pula yang membedakan antara kambing, lembu atau yang seperti itu dengan ikan. Demikian pula belalang. Kenapa kambing, lembu atau yang lain-lain untuk dimakan perlu disembelih dan darahnya dibuang?
Sementara untuk ikan dan belalang tak perlu, karena kalau hewan-hewan yang ini yang punya darah, istilah kalau dalam biologi apa itu, aliran darah tertutup, dia punya darah yang mengalir, yang mana Allah sudah mengharamkan untuk meminum daman masfuhan, meminum darah yang mengalir. Makanya perlu wajib dibuang dengan cara disembelih itu. Sementara ikan dan belalang tidak wajib disembelih, mereka tak punya istilah darah tadi, aliran darah mereka terbuka istilahnya. Maka di sini diketahuilah yang menyebabkan sesuatu ternajisi adalah adanya darah yang mengalir tadi. Itu diantara yang memisahkan antara tangan dan kaki dengan rambut atau bulu itu. Rambut atau bulu tidak mengalami yang namanya apa? Darah atau pendarahan tadi, sehingga dia tetap suci, sama saja masih menempel atau sudah terpisah dari pemiliknya. Kenapa? Ya, intinya apa? Intinya adalah bahwasanya rambut itu suci. Rambut hewan kah atau rambut manusia tetap dia suci dan tidak membuat ternajisinya air yang menempel atau yang melewati dirinya. Baik. Kemudian wasu'ril kilab, atau berpandangan bahwasanya jilatan anjing itu tidak mengapa. Wa mamarriha fil masjid, dan yaitu lewatnya dia di masjid. Ini pembahasannya memang agak panjang masalah su'ril kilab. Kenapa? Karena sudah ada hadis khusus dari Nabi SAW yang menunjukkan apa? Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilha sab'an ulahunna biturab. Apabila apabila anjing itu menjilat ke dalam bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Pertama kalinya adalah dengan tanah. Dalam riwayat yang lain, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang dari kalian. Ini menunjukkan bahwasanya jilatan anjing itu adalah najis, dan itulah yang benar dalam madhab, dalam masalah ini. Untuk anjing jelas memang apa? Yang betul adalah najis. Cuma memang yang menyebabkan khilaf adalah kenapa Allah Ta'ala memperbolehkan kita untuk memakan hewan yang ditangkap oleh anjing pemburu. Sementara anjing pemburu membawa ke kita bukan dengan kakinya tentunya, tapi dengan mulutnya. Ini adalah mimbabi at-tarhis, yaitu Allah memberikan keringanan. Cukup dicuci, tapi tak perlu dengan tanah atau apa. Ini diberi keringanan karena sudah diizinkan. Sesuatu yang sudah diizinkan, ini dorornya itu dihilangkan, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula masalah anjing yang lewat di masjid, sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Ibni Umar. Apa itu? Kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru fil masjid walam yakun fil masjid hinadzat abwab. Yaitu kata Ibnu Umar, kalau tak salah ini muttafaqun alaih, anjing dahulu kala di masa Nabi sering datang dan masuk ke dalam masjid, dan masjid pada waktu itu belum punya pintu. Iya, anjing biasa, anjing apa itu namanya itu? Anjing di lembah-lembah, anjing gurun. Susah kalau kita harus menjaga 24 jam di masa itu dan sebagainya. Sekarang senang sudah ada pintu-pintu. Di masa lampau belum ada pintu. Lalu bagaimana? Ini pembahasannya panjang. Yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah kalau memang ketahuan dia kencing di situ, tinggal dicuci. Tapi kalau tidak ketahuan, sekedar dia duduk saja, maka ini disucikan dengan pancaran panas matahari dan angin dan tanah yang apa itu yang ada di situ. Beda dengan kencingnya orang Badui. Kenapa Nabi mewajibkan mencuci? Ya karena jelas zatnya, zat najisnya jelas. Air, maka perlu dihilangkan air, dan tanah perlu dibantu dengan air untuk menghilangkan bau, rasa dan warna dari najis tadi. Sementara sekedar anjing duduk kemudian dia pergi, mungkin kita tak memiliki bukti ada najis di situ, kecuali kalau betul-betul dia kencing atau berak, ini pembahasannya lain. Tapi ini sekedar apa? Lewatnya anjing ke dalam masjid itu tidak menyebabkan masjid menjadi ternajisi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ternyata kita belum masuk ke asar kedua dan ketiga ya, tapi tak apa, sikit-sikit aja. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya air mustakmal ya. Ya, betul, tapi belum betul-betul membahas air mustakmal. Masih
masih mustakmal parsial, yaitu mustakmal karena kena rambut kepala. Belum betul-betul membahas mustakmal. Al-Khuyutu wal-Hibal. Iya, khuyut yaitu benang, yaitu rambut dibuat menjadi benang. Nah, di masa salaf ada beberapa wanita karena tak ada duit, mereka menjual rambutnya, rambut yang panjang, dipiara panjang lalu dipotong dijual, nanti laku, dibuat benang, dibuat tali. Di masa itu jelas, kalau sekarang senang orang beli tali, di masa itu susah, dibuat dengan rambut. Hibal ini kan Hibal tali, iya, tali yang lebih besar. Kalau khuyut sekitar benang kecil-kecil aja gitu ya. buat tadi itu loh, dipintal-pintal. Iya betul. Lama-lama kan kuat kan kalau disatukan. Nah, dapat duit karena susah untuk cari duit. Nah, sebagian dengan cara itu menghasilkan rambut yang panjang lalu dipintal-pintal. Itu boleh halal. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin.